Yang pertama, bagaimana cara saya berbicara pada diri saya sendiri hari ini. Hari ini saya mencoba memperhatikan bagaimana cara saya berbicara pada diri sendiri. Kadang, tanpa sadar kita sering mengatakan hal negatif kepada diri kita sendiri, seperti merasa tidak cukup, baik, atau tidak mampu melakukan sesuatu. Hari ini saya mencoba untuk lebih positif kepada diri saya sendiri. Ketika saya merasa lelah atau melakukan kesalahan, saya mencoba mengatakan pada diri saya sendiri bahwa hal itu wajar karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya juga mencoba menyemangatin diri saya sendiri agar tetap berusaha jauh lebih baik. Kemudian menurut saya, cara kita berbicara pada diri sendiri itu sangat penting karena hal itu bisa mempengaruhi kepercayaan diri kita dan semangat kita dalam menjalani hari. Pertanyaan kedua, apakah kata-kata saya hari ini membangun atau merusak? Jika saya merefleksikan hari ini, saya merasa sebagian kata-kata saya ucapan sudah cukup baik dan membantu saya. Menurut saya sudah berusaha berbicara lebih sopan kepada teman-teman saya dan orang sekitar saya. Namun, saya juga sadar bahwa mungkin ada beberapa kata yang saya ucapin secara spontan tanpa memikirkan secara matang dan tidak memikirkan perasaan orang lain. Kadang kita bercanda atau berbicara dengan cepat tanpa menyadari bahwa kata-kata tersebut bisa saja membuat orang lain tidak nyaman. Hal ini membuat saya sadar bahwa kata-kata lebih memiliki kekuatan yang besar. Kata-kata juga bisa membuat seseorang merasa dihargai, tetapi juga bisa membuat seseorang merasa sedih atau tersinggung. Karena itu saya ingin belajar untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Pertanyaan 3, saya harus berbicara seperti apa sehingga orang lain mengingat ucapan saya? Menurut saya, agar orang lain mengingat ucapan kita harus berbicara dengan secara lebih baik, jujur, dan penuh rasa hormat. Ketika kita berbicara kepada orang lain dengan sopan dan tulus, orang bisa merasa dihargai dan lebih mudah diterima apa yang kita katakan. Selain itu, penting juga untuk berbicara dengan sifat positif. Jika kita sering mengatakan hal-hal yang menyemangatin atau memberi dukungan kepada orang lain, biasanya kata-kata kita akan lebih diingat. Saya juga ingin belajar untuk berbicara dengan baik, tidak terburu-buru, dan memikirkan terlebih dahulu dampak dari kata-kata yang saya ucapkan. Pertanyaan keempat, apa yang bisa saya lakukan besok untuk menghargai diri sendiri dan orang-orang sekitar saya? Besok saya ingin mencoba menjadi pribadi yang jauh lebih baik dengan cara menghargai diri sendiri dan orang lain. Untuk menghargai diri sendiri, saya ingin mulai dengan berpikir lebih positif dan tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika melakukan kesalahan. Selain itu, ada juga yang ingin menghargai diri saya. Hal sederhana seperti mendengarkan ketika orang lain berbicara, tidak memotong pembicaraan, dan berbicara dengan sopan bisa menjadi bentuk berharga kepada orang lain. Saya juga ingin mencoba membantu teman jika mereka membutuhkan bantuan dan berusaha menjadi orang yang lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. 5. Siapa yang perlu saya minta maaf karena ucapan saya? Setelah saya pikir kembali ucapan saya hari ini, mungkin ada orang di sekitar saya yang pernah tersinggung oleh kata-kata saya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Jika ada teman saya atau orang lain yang merasa tidak nyaman karena ucapan saya ingin minta maaf kepada kalian, karena saya juga ingin belajar dari pengalaman tersebut agar kedepannya saya bisa bicara dengan baik. Menurut saya minta maaf bukan berarti kita lemah, tapi justru menunjukkan bahwa kita bertanggung jawab atas kata-kata kita dan ingin memperbaiki diri. Terima kasih.